Salam sehat Bang ya. Ya, terima kasih. Lagi Sehat, sama-sama ya, saya sehat lah. Sama-sama sehat lah ya. makasih. Ya, Jadi oke. makasih lah kita udah ketemu di sini Bang. Oke, ya, Jadi sama-sama. ini aku mau nanya ke Abang. Ya, Abang tuh udah banyak di berita-berita, di media sosial. Itu orang mendukung Abang jadi Weman Bang. wamen ya. Wamen Bang. Jadi kenapa Bang bisa begitu Bang? Wah, ini nanggapin ya, yang di medsos itu ya. Oh, metode itu Bang. Waduh, supaya jelas dulu nih. Kita buka lah itu ya. Jadi gini, itu saya anggap sebagai aspirasi masyarakat. Karena selaku pribadi ya, saya itu tidak bisa menghambat aspirasi masyarakat. Karena masyarakat kita itu kan punya hikmat sendiri. Iya kan? Dia punya hikmat sendiri. Dia berhikmat, wah ini Bung V ini mau saya dukung. Kenapa mau saya dukung? Karena dia menganggap bahwa kehadiran saya di posisi wamen itu bisa memberikan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara. Itu dulu yang penting. Inilah hikmatnya. Inilah pengertian dia. Inilah yang ditangkap oleh masyarakat. Iya kan? Nah, setelah mereka menangkap itu, mereka sampaikan aspirasi itu. Tetapi saya juga melihat bahwa dukungan ini nampaknya senafas dengan dulu tahun 2019. Waktu itu juga kan ada aspirasi. Pak Jokowi waktu itu kan bilang 2019 silakan relawan-relawan dan masyarakat itu mengajukan wamennya setelah menteri-menteri pada waktu itu dilantik, kan begitu. Sehingga pada waktu itu ada sekitar 200-an lah masyarakat dan relawan itu memberikan dukungan kepada saya menjadi Menteri Koperasi dan menjadi Wakil Menteri Koperasi dan UMKM. Gitu. Jadi saya lihat ini masih senafas. Kenapa maka masih senafas? Saya katakan seperti itu karena beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi kan bilang, kawan-kawan relawan yang mendukung saya itu tolong jangan pindah ke sana ke sini dulu, tunggu instruksi saya. Nah, jadi kawan-kawan ini ya menanggapi seperti itu ya dia menyampaikan aspirasinya, Pak. Tapi aspirasi kami masih tersendat ini Pak, wamennya kan belum ada, kan begitu. Kira-kira kan seperti itu. Nah sekarang ini juga udah santer kan terdengar bahwa bakal ada reshuffle besar-besaran gitu. Nah ini bakal ada reshuffle besar-besaran. Jadi teman-teman ini pun yang dulu sudah mendukung itu, ya mendukung kita. Ayo Pak, tolong dong, ingat lagi nih. Dilantik, dulu kan udah diajukan dulu tahun 2019 itu kan ada beritanya Pak. Bahwa Pak Feriko ini nomor 1 dari 6 wamen yang diajukan dulu Bapak itu kan begitu. Kira-kira kan mungkin seperti itu. Ini aspirasi. Jadi aspirasi seperti ini nggak bisa saya tahan. Kenapa? Ya kalau mereka punya pengertian seperti itu dan itu menjadi yang terbaik bagi mereka untuk bangsa dan negara ya saya nggak mau menahan mereka. Biarkanlah aspirasi itu berkembang. Tapi Bang, sekarang rupanya apa situasi kondisi UMKM kita sekarang ini Bang? UMKM ya? Iya. Ya memang saya beberapa postingan saya ada sebenarnya. Saya menanggapin UMKM di saat pandemi seperti ini. Jadi ini kita sebenarnya agak kecele ya, agak kecele. Kita pikir bencana ini bisa cepat, tak taunya lambat gitu. Nah, jadi pada waktu itu saya bilang, tolong kita mengikuti perspiration law atau survival law atau daya tahan hidup daripada UMKM. Pada waktu itu saya posting seperti itu, gitu, supaya kita memperhatikan kan langkah kita itu kan harus sejalan dengan penanggulangan bencana. Gitu. Kita harus bisa mengambil langkah-langkah responsif yang penting dan urgen. Kan gitu. Kita harus selalu mengutamakan penting dan urgen ini. Yang mana yang penting dan urgen. Mana yang penting kurang urgen. Mana yang kurang penting tapi urgen. Mana yang kurang penting, mana kurang urgen. Nah, ini harus kita kelola. Gitu. Kita harus kelola seperti itu. Nah, makanya pada waktu itu saya bilang, ini tolong siapa yang paling terdampak? Gitu. Kita kan harus mengelola supaya orang-orang atau UMKM kita ini terdampak bencana ini tidak mati. Gitu.
Nah, itu dulu saya sampaikan karena memang saya peduli dengan UMKM ini. Saya takut ini bakalan ini. Kita waktu itu berpikir bahwa pandemi ini bakalan singkat ya. Tapi ternyata panjang. Gitu. Jadi dalam penanganan itu pun ya kita harus punya yang namanya adaptability gitu. Dulu kita pikir lambat, ya buktinya pada waktu itu kita yakin kan, begitu ada vaksin selesai ini barang kan gitu kan, selesai ini persoalan kan gitu. Nyatanya enggak. Gitu. Sekarang ini kita harus berubah dari pandemi menjadi endemi, kan begitu kan? Bahwa memang bencana ini, pandemi ini makan waktu yang panjang. Jadi kita harus menyesuaikan supaya survival. Nah ini kan penanganannya kan berbeda. Jadi strategi penanganannya pun harus ada adaptability. Nggak bisa seperti semula, menyesuaikan situasi dan kondisi dan perkembangan. Bang, Ya. jadi akhirnya apa pentingnya sekarang UMKM koperasi ini kelanjutannya abis ini, Bang? Kira-kira kelanjutannya. Arti penting Arti UMKM. pentingnya. Oh, selanjutnya ya. Ya, selanjutnya. Oh, arti penting bagi saya atau arti penting bagi siapa nih? Bagi abang lah. Oh. Jadi kita sudah pandemi ini apa yang harus dilakukan duluan? Misalnya gitu kan? Iya. Atau apa yang gagasan abang duluan? Boleh tuh bang. Lah itu kan program. Kalau seperti itu kan program. Tadi kan sudah saya bilang bahwa ya kita harus menyesuaikan berbasis kepada penanggulangan bencana. Itu ada konsepnya. Kebetulan S3 saya tentang penanganan bencana. Kan gitu kan? Nah, jadi sejak awal sudah saya bilang seperti itu. Kita harus ada langkah-langkah yang kita tentukan sejak responnya, rehabilitasinya, dan juga restrukturisasinya ke depan nanti. Jadi kita itu harus melangkah berdasarkan tujuan dulu. Nih, kita harus seperti ini kan. Pada waktu planning, awalnya itu kan kita plan nih. Tapi situasinya kan waktu itu masih kacau. Tetapi karena panjang seperti ini, plan ini harus kita sesuaikan lagi, harus kita sempurnakan. Gitu. Jangka panjangnya nih kan ada orang kan bilang seperti ini. Bergerak dari tujuan kan gitu kan? Ya, kita tentukan dulu tujuannya gitu. Nah, apa yang mau kita lakukan dengan UMKM ini? UMKM itu harus lebih baik, harus lebih tangguh nantinya gitu. Nah, kalau dulu Pak Jokowi tahun 2014, Pak Jokowi itu mengatakan loh, saya dengar statementnya sendiri di televisi. Dia mengatakan menjadikan UKM sebagai salah satu kekuatan bangsa. Wah itu loh. Sekarang ini 2019 dia mengatakan apa? Mendorong UMKM naik kelas. Nah, kalau UMKM ini sudah menjadi salah satu kekuatan bangsa dan sekarang didorong menjadi naik kelas lagi, wah ini kan berarti UMKM ini diharapkan ke depan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya setuju. Inilah momentumnya menjadikan UKM sebagai salah satu kekuatan bangsa yang bisa bermain di pasar global. Gitu. Saya berharap ya, saya mendukung Pak Jokowi itu 2012 loh, 2012, 2014, 2019. Gitu. Karena apa? Karena 2014 itu saya lebih yakin lagi. Kenapa? Karena beliau mengatakan menjadikan UKM sebagai salah satu kekuatan bangsa. Saya setuju. Berarti beliau itu tahu apa yang sebenarnya menjadi karakter daripada UMKM Indonesia sekarang ini. Karena beliau juga kan dari UKM. Ya, tukang kayu itu kan UKM tuh. Gitu kan? Nah, apa yang dimaksud dengan menjadikan UKM sebagai salah satu kekuatan bangsa? Kalau Cina itu kan terkenal. Kenapa? Menjadi negara besar, menjadi negara maju karena apa? Karena perdagangannya. Iya kan? Iya kan? Kalau Amerika kenapa? Karena Teknologinya, bro. Itu. Kalau Korea kenapa? tangan besi gitu ya. Enggak lah, kosmetiknya kan gitu kan. Nah itu jadi negara-negara yang dianggap maju itu ya punya inilah gitu, punya kekuatan. Nah, Pak Jokowi sudah mengatakan menjadikan UKM sebagai salah satu kekuatan bangsa. Dan saya mengaminin. Kenapa? Sebelum kita dijajah, itu yang namanya UKM kita waktu itu penghasil kerajinan dan hasil bumi kita itu sudah melanglang buana, udah sampai Pak ke luar negeri, ke seluruh tempat-tempat lain. Iya kan? Nah itu dulu. Nah sejak penjajahan itu kita dijajah kan. Nah jadi umumnya kita dipulihkan. Sehingga pada waktu itu Bung Karno mengambil suatu sampling sebagai objek. Apa sih
gambaran bagaimana sih gambaran daripada masyarakat kita. Ya dia ambil sampel namanya Marhen kan gitu kan, Kang Marhen kan gitu kan. Itu. Nah, iya kan? Sekarang dengan UMKM yang jumlahnya sangat signifikan, itu kan sangat signifikan karena jumlah UMKM kita Pelakunya ini, jumlah UMKM kita 99% dari usaha yang ada. 99%, bukan 90%. 90% kita katakan signifikan. Ya, iya. Tetapi kalau 99% bukan signifikan lagi. Udah banyak lagi. Kedua, dia menguasai angkatan kerja 97%. Oh ini kan signifikan juga. Artinya apa? Masyarakat kita itu umumnya, representasinya apa? UMKM. Gitu. Jadi sekarang ini negara kita ini negara UMKM. Iya kan? Iyalah, betul. Jadi zaman Belanda kita mengalami penurunan, Orde Lama nggak bisa kita dorong karena memang situasi dan kondisi pada waktu itu. Orde Baru nggak bisa karena ada trickle down effect pada waktu itu. Ya. Jadi kita istilah saya itu konglomerisasi. Jadi mendorong konglomerat. Udah jadi mereka dianggap pada waktu itu supaya mereka itu menurunkan kan gitu. Trickle down effect namanya. Ya, trickle down. Itu. Nah, sekarang ini Pak Jokowi tiba-tiba mengatakan menjadikan UKM sebagai salah satu kekuatan bangsa. Inilah momentum kita. Oh iya. Gitu. Jadi memang nggak tahu ini Pak Jokowi kok bisa mengatakan seperti itu gitu. Jadi memang ini kan mungkin ada roh yang apa namanya yang menjiwain kan begitu. Atau memang beliau itu sudah tahu sejarah ini gitu. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak dekat-dekat dengan Pak Jokowi kan kita kan kita nggak tahu gitu. Tetapi kok sejalan ini gitu. Kok sama ini gitu. Iyalah. Nah jadi kita itu bisa menjadikan UKM sebagai kekuatan bangsa kita. Iya. Itu Gitu, sama itu. seperti Amerika menjadikan teknologi sebagai kekuatan bangsanya, sama seperti China yang menjadikan perdagangan sebagai kekuatannya. Nah, Oke, Bang. ini. Kalau gitu, aku pikir udah panjang kita ngomong. Artinya udah layak pantas lah ini Abang jadi wamen kita ini. Oh, Aku dukung ya, juga kita ya, ini. ya. Biar rame-rame kita dukung, Bang. Ya, terima Gitu, kasih. Bang, ya. Terima kasih, biarkan itu semuanya berkembang. Pada dasarnya kan semuanya kan prerogatif presiden. Betul, Bang. Jadi kita serahkan kepada yang kuasa dan kepada Pak Presiden. Terima kasih Bung P. Semangat terus Bang P. Oh ya, semangat. Tetap semangat dan sehat ya. Terima kasih, Bang. Oke.